A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa alihil muntajabin hal ma'sumin ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin amina rabbal alamin. Allahumma kun li waliyyikal hujjat ibnil hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka tau'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Hikmah yang ke-106. Wa qala alaihissalam la yatrukun nas syai'an min amri dinihim listislahi dunyahum illa fatahallahu alaihi ma huwa adarru minhu. Hamil Mukminin Imam Ali alaihissalam di dalam hikmah yang ke-106 ini hendak menjelaskan tentang harga dan nilai dunia dan akhirat, hendak menimbang antara dunia dan akhirat, yakni manusia di dalam kehidupan, di dalam keseharian, apakah kehidupan dunia itu lebih utama bagi dirinya ataukah kehidupan akhirat yang menjadi tujuan utama bagi perjalanan hidupnya. Ini dua hal. Bagi sebagian orang meyakini bahwa tujuan primer dan tujuan utama yang hendak dicapai dalam kehidupan ini yakni hanya sebatas menikmati dan memanfaatkan segala hal yang ada di dunia ini, sehingga mereka mengatakan bahwa ya kita hidup ini hanya sekali dan mati hanya sekali, maka mari bersenang-senang dan nikmati segala apa yang ada di dunia ini dengan semaksimal mungkin. Ini pandangan yang biasa disebut juga dengan empiris, positivis, mereka-mereka yang hanya meyakini bahwa kehidupan di dunia ini itu hanya kehidupan sebatas hal-hal yang bisa diindrawi saja. Mereka mengatakan akhirat tidak bisa diindrawi, lalu bagaimana kami bisa meyakininya? Begitupun orang-orang positivis, mereka hanya meyakini bahwa yang bisa dibuktikan dan yang bisa dipercaya adalah hal-hal yang ada di dunia ini. Jadi di akhirat kita tidak tahu. Di akhirat kita tidak bisa menerka dan mengujinya secara ilmiah, sehingga mereka mengatakan ya tujuan hidup itu hanya untuk menikmati dunia ini, tujuan hidup itu hanya untuk bersenang-senang dan memaksimalkan apa yang ada di dunia. Ini golongan yang pertama. Ada pula golongan yang kedua yang meyakini bahwa hidup di dunia ini, kehidupan yang kita jalani ini, perjalanan dalam kehidupan ini hanya sebagai pengantar, ini hanya mukaddimah, ini hanya wasilah. Dengan kata lain, kehidupan ini hanya alat dan persiapan kita untuk masuk di perjalanan berikutnya, di mana perjalanan itu adalah perjalanan abadi. Perjalanan itu adalah perjalanan yang sesungguhnya. Perjalanan itu adalah kehidupan yang hakiki. Perjalanan itu sesungguhnya adalah perjalanan penuh dengan kesadaran. Di sana justru segala hakikat akan tampak. Di sana yang tiada putusnya, di sana yang orang tiada hentinya. Maka ketika kita tahu bahwa perjalanan setelah kehidupan ini adalah perjalanan yang panjang, maka apa yang ada di dunia ini akan kita gunakan, ini akan kita peruntukkan untuk mempersiapkan kehidupan di alam sana yang kita sebut dengan alam akhirat atau
alam setelah kematian atau alam barzakh. Setelah itu nanti ada alam malakut, ada alam lahut. Ini kelompok yang kedua. Nah, kelompok yang kedua, mereka meyakini bahwa adanya akhirat, adanya hari akhir, adanya ma'ad, adanya alam akhirat, adanya barzakh, adanya azab, adanya sawab, pahala. Mereka meyakini hal ini. Dan karena mereka meyakini hal ini, karena mereka percaya bahwa ma'ad itu benar, hari akhir itu hak, dan bahwa wa'du wa'id itu hak, bahwa azab Allah Ta'ala bagi orang musyrik itu benar adanya, dan sawab serta pahala bagi orang-orang mukmin itu benar adanya, dan meyakini hal itu, maka di dalam kehidupan ini mereka berjalan, mereka memanfaatkan segala kenikmatan dunia ini dalam rangka untuk jembatan atau dikatakan khidmat fi alamil akhirah. Khidmat fil alamil akhirah, yakni yang dia lakukan semua di sini ini justru sebagai mukaddimah. Ini sebagai jembatan sehingga nanti di alam akhirat dia bisa nyaman. Contoh, dia punya mobil dan dia juga punya rumah misalnya, dan dia juga punya motor, dan dia juga punya apalagi misalnya punya usaha. Dia punya mobilnya pada saat acara-acara Asyura misalnya, Idul Ghadir, Arba'in, acara-acara besar, mobilnya dia gunakan untuk membantu dalam fasilitas dakwah. Motornya, dia juga punya motor. Di saat motor itu tidak digunakan, dia gunakan untuk aktivitas-aktivitas membantu perdakwahan. Dia punya rumah, dia selalu mengundang orang untuk datang ke rumahnya malam Jumat kumailan, malam Rabu tawasulan, ya? Hari Jumat baca doa nurba. Terus dia punya pekerjaan, selain dia bayar yang kewajiban-kewajiban seperti khumus, zakat, dia juga memberi sedekah. Dia punya kegiatan misalnya setiap hari Kamis, maka melakukan pengajian di rumah dan menyantuni anak yatim misalnya. Ini kegiatan-kegiatan yang dia lakukan, di mana pekerjaannya itu menjadi jembatan bagi dia untuk menggapai kebahagiaan dan saadah di alam akhirat. Bukan justru pekerjaan dan semua kenikmatan ini menjadi jembatan untuk masuk jahanam, bukan. Kenapa? Karena bisa saja saya punya pekerjaan lalu saya menyombongkan diri di hadapan orang, saya mengatakan, oh iya, saya pekerjaan saya ini dan pekerjaan kamu rendahan dan sebagainya, menganggap orang lain itu rendah, lebih hina, lebih tak beradab dari kita karena pekerjaannya misalnya hanya menyapu saja, hanya membuat teh saja, sedangkan kita perkantoran pakai sepatu pantofel, baju yang rapi, lalu kita menganggap kita manusia lebih istimewa dan lebih sempurna daripada yang lain. Maka pekerjaan ini justru akan mengantarkan kita pada kehancuran. Ini satu. Rumah juga begitu, yang harusnya rumah itu digunakan untuk saling akrabnya keluarga, saling akrabnya antara ayah, anak, ibu, bapak, kakek, nenek, bersilaturahim di situ, berkumpul, saling membaca Quran misalnya, saling mendengarkan ceramah, kajian, saling nasihat menasihati, watawasau bil haqi, watawasau bis sobri di dalam rumah tersebut. Yang harusnya rumah demikian, justru rumah itu tempat saling berantem, saling berkhianat, saling caci mencaci, saling hujam menghujam, saling gibah menggibah. Maka rumah itu justru bukan mengantarkan kita kepada saadah dan kebahagiaan, justru rumah itu menjadi malapetaka bagi kita. Nauzubillah. Begitu juga dengan mobil, motor, HP misalnya. HP kan kenikmatan dunia. Tapi tatkala HP itu kita gunakan untuk hal-hal yang buruk,
mengantarkan kita pada hal-hal yang buruk. Tapi kita juga bisa gunakan untuk hal yang baik, ikut pengajian, najul balaghah, mendengarkan Quran, hadis, baca riwayat, baca kajian. Itu justru menjadi perangkat bagi kita untuk sampai kepada sa'adah dan kebahagiaan. Nah, dikatakan Amirul Mukminin Imam alaihissalam mengatakan, la yatrukun nas syai'an min amri dinihim listislahi dunyahum illa fatahallah alaihim ma huwa adarrum min. Dikatakan manusia tidak meninggalkan sesuatu dari urusan agama mereka. Untuk apa? Untuk memperbaiki kehidupan mereka, kehidupan dunia mereka, kecuali Allah akan membukakan kepada mereka hal-hal yang jauh lebih buruk. Artinya apa? Dengan kata lain, sederhananya, biibaratun ukhra, yani, dengan kata lain, kalau manusia memperdagangkan agamanya, memperdagangkan akhiratnya, mengganti akhirat dan agamanya dengan urusan dunia, maka Allah Ta'ala akan membukakan kepadanya hal yang jauh lebih buruk dan hal yang jauh lebih berbahaya dan hal yang jauh lebih mencelakai bagi dirinya. Contoh yang tadi kita sampaikan, misalnya rumah, kan itu urusan dunia tapi digunakan untuk hal-hal yang buruk. Pekerjaan yang tadi kita katakan bisa digunakan untuk pengajian tapi digunakan untuk hal-hal yang buruk. Atau misalnya lagi yang mungkin sering kita hadapin, ya, urusan kesyiahan ini. Sebagian orang, mungkin teman-teman juga melihat dan mendengar, sebagian orang demi mendapatkan sekeping logam misalnya dan mendapatkan secercah sepotong roti misalnya, rela menukar agamanya, rela menukar mazhabnya dan beralih ke mazhab yang lain, ke Sunni misalnya, atau ke mazhab yang lain, keluar dari mazhab Ahlul Bait alaihissalam, atau malah keluar dari agama Islam misalnya, hanya karena Indomie satu bungkus atau hanya karena nasi satu bungkus. Untuk kenikmatan dunia mereka rela menukar agama dan akhiratnya. Dan begitu juga ketika misalnya dijanjikan atau diiming-imingkan dengan sebuah pekerjaan atau dengan segelimang harta, lalu diminta untuk apakah keluar dari agama atau misalnya keluar dari mazhab keyakinan Ahlul Bait alaihissalam. Dan ini sering terjadi. Namun kita juga memiliki kisah, kita memiliki sejarah di mana sebagian ulama, seperti kalau pernah mendengar namanya Ibnu Sikkit. Ibnu Sikkit ini salah seorang ulama Syiah. Dia ahli nahu. Nahu yakni ilmu bahasa Arab, ahli lugah, yakni ahli nahu. Lalu dia mengajar anaknya khalifah. Kalau tidak salah waktu itu khalifahnya itu Harun ar-Rasyid kalau nggak salah. Apakah Harun ar-Rasyid atau Mu'tasim, antara itu. Kalau bukan Harun ar-Rasyid, Mu'tasim. Jadi Ibnu Sikkit, ulama Syiah, dia mengajar anaknya Khalifah Abbasiyah. Lalu di suatu waktu si anak khalifah ini itu bertanya ke Ibnu Sikkit. Khalifahnya lagi nggak ada, lagi ngajar kan, Ibnu Sikkitnya lagi ngajar anaknya. Lalu si anak ini bertanya ke Ibnu Sikkit, "Ya Ibnu Sikkit, wahai Ibnu Sikkit, menurut kamu siapa yang lebih baik? Aku atau Imam Hasan, Imam Husain alaihissalam?" Yani aku sebagai anak khalifah atau anaknya Ali bin Abi Thalib, anaknya Imam Ali alaihissalam, yakni Imam Hasan dan Imam Husain alaihissalam, mana yang lebih mulia? Ibnu Sikkit menjawab apa? Ibnu Sikkit menjawab, pembantu mereka jauh lebih mulia daripada kamu. Nah, ini jawabannya Ibnu
sikit. Dikatakan pembantu mereka itu masih jauh lebih mulia daripada kamu. Jadi ada juga ulama-ulama yang seperti ini, yang tidak rela mengganti agama dan keyakinannya dengan urusan dunia. Insya Allah ta'ala kita termasuk orang-orang yang demikian. Kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh, yang tidak mengganti akhirat kita dengan dunia kita, yang tidak terlena dengan godaan dunia, karena memang dunia itu kan zinat ya. Zinat ini perhiasan, keindahan, suka menggoda, makanya dikatakan kegemilangan, bergelimang, kegelimangan, bergelimang, berkilau. Dunia itu berkilau. Bagi sebagian manusia, dunia itu betul-betul menggilakan, yani menggiurkan, menggoda, sehingga banyak orang yang rela melakukan apa saja, banyak orang yang rela mengorbankan apa saja untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan tunduk di hadapan dunia. Namun kita juga punya contoh seperti Maula Amirul Mukminin Ali alaihissalam yang mentalak dunia 3 kali. Jadi kita punya contoh kanan dan kita punya contoh kiri, tergantung kita mau pilih yang mana. Dan alhamdulillah antum semua insyaallah ta'ala sebagai kelompok yang berpegang teguh di wilayah Amirul Mukminin Ali alaihissalam, orang-orang yang berpegang dalam wilayah Ahlul Bait alaihissalam, orang-orang yang senantiasa merujuk segala urusannya kepada urusan Ahlul Bait alaihissalam, insyaallah ta'ala sampai hari akhir kaki antum tetap berada di dalam barisan wilayah Amirul Mukminin dan Ahlul Bait alaihissalam, insyaallah ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.